Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Yogi Setiawan Febriansa, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Majalengka, SMAN 1 Cikijing. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan demonstrasi konstekstual modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Sesuai dengan modul 1.2 dijelaskan mengenai nilai guru penggerak, yakni yang pertama berpihak pada murid. Berpihak pada murid adalah nilai yang telah dibahas di modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni guru layaknya seorang petani dan tukang kebun yang harus menumbuhkan bakat anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya untuk menjadikan individu atau manusia yang merdeka dan berguna untuk orang di sekitarnya. Yang kedua yaitu reflektif. Nilai reflektif yakni memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak orang lain secara positif, apresiatif, dan produktif. Yang ketiga yaitu mandiri. Nilai mandiri ini secara sederhana menggambarkan semangat guru penggerak untuk terus belajar sepanjang hayat. Guru penggerak yang mandiri termotivasi untuk mengembangkan dirinya tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah, dinas, atau pihak lain. Yang keempat yaitu kolaboratif. Nilai kolaboratif berarti seorang guru penggerak mampu membangun daya sanding. Mereka memperhatikan pentingnya kesaling ketergantungan yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Yang kelima yaitu inovatif. Inovatif dimaknai mampu memunculkan gagasan-gagasan segar dan tepat guna, penguatan semangat ko-kreasi atau gotong royong, dan pemberdayaan aset atau kekuatan yang ada di sekolah untuk mewujudkan visi dan misi bersama. Yang selanjutnya dijelaskan mengenai peran guru penggerak, yaitu yang pertama menjadi pemimpin pembelajar, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi antar guru, yang keempat mewujudkan kepemimpinan peserta didik, yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Seandainya saya menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung selama 3 tahun, maka nilai dan peran guru penggerak yang akan saya lakukan yang pertama yaitu nilai berpihak kepada murid. Ada 2 hal yang akan saya lakukan mengenai nilai berpihak kepada murid. Yang pertama yaitu selalu mengutamakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan yang kedua saya akan menjadi fasilitator bagi anak didik saya di sekolah. Mengenai pembelajaran yang berpihak pada murid yang sudah dan akan saya lakukan yaitu melakukan pembelajaran student center ya, dengan melakukan pembelajaran berbasis project. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostik secara menyeluruh untuk mengetahui kesiapan atau permasalahan yang anak hadapi. Yang ketiga, melakukan pembelajaran berdiferensial. Misalnya anak mampu mencari sumber belajar sendiri dan mengumpulkan tugas sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Dan yang keempat, mendampingan anak dalam minat dan bakat. Misalnya saya menjadi pembina paskibra dan ekstrakurikuler jurnalis siswa SMAN 1 Cikijing. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjadi seorang fasilitator, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplor materi pelajaran yang difasilitasi oleh guru melalui forum diskusi dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu yang kedua yaitu nilai reflektif, dengan indikator menjadi guru yang mampu mengukur atau introspeksi terhadap kemampuan diri sendiri. Yang kedua, senantiasa memaknai setiap pengalaman yang telah dialami. Yang ketiga, memiliki daya saing yang tinggi. Yang keempat, menerima feedback dari pimpinan, kepala sekolah, rekan guru, maupun siswa. Menjadikan hasil supervisi akademik sebagai momen untuk terus memperbaiki kualitas mengajar. Yang keenam, senantiasa meminta saran dan pendapat dari berbagai pihak melalui coaching dan lain sebagainya. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan mengenai nilai reflektif yaitu yang pertama, terjadwalnya supervisi akademik oleh kepala sekolah dan rekan sejawat minimalnya 2 kali dalam 1 tahun. 2. Membiasakan diadakannya forum group discussion setiap awal bulan dan di sela-sela jam istirahat bersama guru maupun dengan siswa. Yang ketiga, membiasakan refleksi setiap akhir pembelajaran di kelas. Yang keempat, diadakannya penilaian peer review antar guru siswa kepada guru setiap awal bulannya. Dan yang kelima, menyediakan kotak saran di lingkungan sekolah sebagai saran dari warga sekolah khususnya di SMAN 1 Cikijing.
Yang selanjutnya yaitu nilai mandiri dengan indikator guru yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan percaya akan setiap potensi yang dimilikinya. Yang kedua, guru yang senantiasa memiliki inisiatif untuk terus belajar guna memperbaiki setiap kelemahan yang dimiliki. Yang ketiga, guru yang bertanggung jawab akan setiap amanah yang dimilikinya. Yang keempat, guru yang menghargai setiap pendapat orang lain dan waktu serta siap menerima perubahan yang dihadapi. Yang kelima, guru yang mampu memecahkan setiap permasalahan pribadi maupun lingkungan di sekolah. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan sesuai dengan nilai mandiri yaitu yang pertama, mengikuti beragam kegiatan dalam meningkatkan kemampuan diri, misalnya melalui kegiatan webinar, pelatihan, workshop, dan lain sebagainya. Aktif dalam kegiatan MGMP mata pelajaran sosiologi di tingkat Kabupaten Majalengka. Aktif di kegiatan-kegiatan internal sekolah, misalnya menjadi ketua kurikulum Masagi SMAN 1 Cikijing. Yang selanjutnya yaitu nilai kolaboratif dengan indikator yaitu guru yang mampu menghargai keragaman di lingkungan sekolah, baik perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Kedua, menjalin hubungan interpersonal yang kuat antar rekan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, bersikap saling menghargai dan berbagi pengetahuan dan informasi antar satu sama lain. Yang keempat, mengedepankan sikap terbuka akan segala hal masukan dari lingkungan sekitar. Dan yang kelima, guru yang mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan mengenai nilai kolaboratif itu yang pertama, mengadakan kegiatan MGMP internal di lingkungan sekolah yang berbasiskan mata pelajaran satu rumpun, misalnya pelajaran sosiologi, sejarah, ekonomi, dan geografi, mempersiapkan atau menyusun pembelajaran yang kolaboratif. Yang kedua, membiasakan diri saya untuk bersikap saling menghormati dengan segala karakteristik guru di lingkungan sekolah. Yang ketiga, menjaga lingkungan sekolah untuk senantiasa kondusif. Dan yang keempat, mengadakan pembelajaran berbasiskan proyek seperti pada kegiatan kurikulum Masagi dengan tema kearifan lokal. Setiap guru merancang pembelajaran yang mengarahkan pada proses kerjasama. Yang selanjutnya yaitu nilai inovatif dengan indikator guru yang terbuka dan adaptif merespon setiap perubahan yang ada, misalnya perubahan kurikulum dan lain sebagainya. Yang kedua, guru yang memiliki pendekatan berbasiskan masalah, guru yang senantiasa berdiskusi membahas permasalahan yang dihadapi dan mencoba untuk mencari solusinya. Yang ketiga, guru yang memanfaatkan teknologi dan informasi dalam setiap proses pembelajaran. Yang keempat, guru yang berani melakukan eksperimen atau melakukan uji coba untuk menemukan berbagai penemuan. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan mengenai nilai inovatif yaitu membiasakan pembelajaran menggunakan teknologi dan informasi seperti aplikasi PowerPoint, video, Kahoot, Quizzes, Mentimeter, dan lain sebagainya. Yang kedua, merancang website sekolah sebagai media informasi sekolah. Yang ketiga, membuat absen online yang terintegrasi dengan website sekolah. Yang keempat, membentuk tim jurnalis siswa SMAN 1 Cikijing. Yang kelima, membiasakan diri untuk senantiasa belajar, menambah pengetahuan dari berbagai platform. Yang keenam, membantu terhadap setiap pemecahan masalah yang dihadapi di lingkungan sekolah. Pada akhirnya, saya ucapkan terima kasih. Ada kutipan dari Albert Einstein, belajar adalah proses yang tak pernah berhenti. Jika kita terus menerima dan mencari pengetahuan, kita akan terus tumbuh sepanjang hidup kita. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.